Halo Sobat The Maestro, jumpa kembali di The Maestro, media para maestro berbagi info. Sobat, berbahagia sekali kali ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Tamu ini sahabat saya dari Yogyakarta. Orang menyebutkan sebagai Ngayogyakarta Hadiningrat. Sebuah kota yang sangat indah, yang di situ terkenal dulu dengan kota pelajar. Tamu kita ini kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, kemudian masuk di Kementerian Keuangan dan melanjutkan S2 dan S3 di Jepang. Saat ini tamu kita ini menjadi pejabat di Kementerian Keuangan yang pernah memegang beberapa jabatan strategis dan jabatan penting. Beliau saat ini menjadi Kepala BPPK, sebuah badan training yang sangat bergengsi di Kementerian Keuangan, yang melakukan training bukan saja bagi pegawai Kementerian Keuangan, tetapi juga melakukan training di seluruh kementerian lembaga termasuk tenaga-tenaga di pemerintah daerah. Beliau juga pernah menjabat sebagai Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Jadi beliau ini sebagai treasurer pernah mengelola uang lebih dari 3.500 triliun. Dan beliau juga mengelola keuangan negara pada saat terjadi COVID. Sebuah peristiwa yang sangat mencekam kali itu, dan pasti pengalaman beliau bisa kita sharing, kita diskusikan, akan sangat menarik. Beliau juga pernah menjabat sebagai pimpinan di NERV-nya Kementerian Keuangan, di Badan Kebijakan Fiskal. Dan luar biasa karena beliau bukan saja ahli di bidang makro, fiskal, tetapi beliau lebih fokus juga di international cooperation. Dan itu yang mengantar beliau ditugaskan menjadi Executive Director di The World Bank. Bapak Ibu sekalian, rekan, sahabat, Sobat The Maestro, mari kita sambut bersama tamu kehormatan kita, Bapak Dr. Andin Hadianto. Terima kasih Pak Andin waktunya. Terima kasih Pak Parmanto. Luar biasa, saya sudah nunggu riset hampir 2 tahun loh, ini baru ketemu Pak Andin. Jadi ini bahagia sekali bisa ketemu Pak Andin. Pak Andin, tadi dalam prolog saya kan, saya ini sangat bangga pada Pak Andin karena Pak Andin itu punya pengalaman dalam dan luar, dan punya pengalaman bukan saja di level kebijakan, khususnya makro dan fiskal, tetapi juga punya pengalaman di international cooperation. Bapak pernah di Washington. Saya kira ini cukup menarik. Tetapi Pak Andin, untuk memulai diskusi kita, karena Bapak saat ini bertanggung jawab di training agency yang mendidik kita semua di Kementerian Keuangan dan bahkan juga SDM di Kementerian Lembaga dan Daerah, mohon share Pak Andin ini nitty-gritty dan barangkali pengalaman-pengalaman Pak Andin di sini. Terima kasih Pak Parmanto. Saya dapat hadir di The Maestro, luar biasa, terhormat Pak bisa hadir di sini. Kebetulan Pak Parmanto ini juga senior saya di kampus di Kemenq. Jadi setelah tadi Bapak sampaikan, saya bertugas ke sana kemari, yang selama ini saya menikmati didikan SDM yang bagus-bagus sebagai user. Pada akhirnya mungkin menjelang akhir karir saya ditugaskan untuk mengelola SDM itu sendiri. Jadi ini juga suatu kehormatan untuk saya Pak. Saya jadi bisa merasakan waktu itu kebutuhan SDM apa yang ada di unit-unit tempat lain, sehingga saya merasa ini tempat yang sangat tepat untuk kami. Di BPPK ini kita mempunyai tanggung jawab peningkatan kompetensi hampir 80.000 pegawai Kementerian Keuangan. 80.000 ya Pak, ya luar biasa.
baik melalui pendidikan di STAN, Pak. Ya, alumni STAN saat ini masih cukup mendominasi pegawai Kemenku yang 75%. Dan yang lain yang sudah memiliki jabatan harus kita tingkatkan kompetensinya. Tantangan dari Ibu Menkyu adalah pegawai Kemenku harus tetap relevan. Wah, Relevan di dalam menangani berbagai tantangan internasional yang terus berubah, terus semakin intens belakangan ini. Juga tantangan-tantangan karena kemajuan teknologi dan sebagainya, dan kita harus di depan, Pak. Jadi jangan sampai isunya timbul baru kita melatih. Jadi tidak boleh. Jadi kita harus 3 years to 5 years ahead. Jadi ini juga tantangan bagi kami untuk memikirkan berbagai macam program untuk jajaran Kemenku supaya kita selalu di depan. Karena keberhasilan jajaran Kemenku di dalam melaksanakan pengelolaan fiskal sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, iya, pemerataan ekonomi, stabilitas ekonomi, karena tidak ada satu sektor pun yang lepas dari APBN, dari kebijakan fiskal. Iya, dan kalau kita bicara magnitude, Pak Andin ya, APBN kita kan lebih dari 3.500. Jadi saya kira ini jumlah angka yang luar biasa. Saya yakin pada saat Pak Andin masuk keuangan tahun berapa ya Pak ya? Tahun 1990. 90 ya Pak, itu APBN-nya seingat saya baru sekitar 700-an triliun itu Pak, 600-700, jadi sebuah kemajuan yang luar biasa. Nah kembali ke tadi Pak SDM, berarti kan di BPPK Pak ya itu kan tidak hanya melatih insan Kementerian Keuangan ya Pak ya, tetapi Bapak juga melatih SDM di Kementerian Lembaga ya Pak ya. Bagaimana Pak ini mengelolanya Pak? Jadi memang sejak Undang-Undang Keuangan Negara 17/2003, Undang-Undang Perbendaharaan Negara 1/2004 itu ada demokratisasi penyelenggaraan keuangan negara. Semuanya dulu tidak disentralkan lagi di Kemenku, tetapi dikelola oleh masing-masing satker, baik di kementerian lembaga maupun di daerah. Nah tantangannya memang dari sisi beban administrasi di Kemenku lebih ringan, tapi di sisi lain beban menjaga kompetensi SDM di Satker di KL itu yang harus kita penuhi sehingga standar SDM pengelola keuangan negara dapat kita laksanakan. Nah, tentu saja saya berterima kasih sama pendahulu-pendahulu saya di BPPK yang telah menciptakan sistem pendidikan di BPPK ini berdasarkan digital, Pak. Oh iya. Tidak mungkin kita melayani 80.000 pegawai Kemenku dan puluhan ribu pegawai yang lain dengan jumlah pegawai yang hanya 1.200 di BPPK. Jadi tahun lalu Pak kita memberikan pelatihan kepada sekitar lebih dari 800.000 peserta. Jadi ini 75%-nya menggunakan online sistem. Ini sangat, menurut kami sangat efisien dan efektif. Jadi thanks to COVID Pak, menginspirasi sehingga kita semakin mempercepat penggunaan digital learning di dalam proses belajar mengajar kita. Tentu saja ada beberapa hal yang tidak bisa melalui e-learning. Iya. Pelatihan anjing belacak Pak. Betul ya. Anjing belacak. Terus latihan dasar kemiliteran untuk para pegawai baru supaya tetap sehat, nah, itu harus kita lakukan secara klasikal ya Pak ya, klasikal ya. Ya saya juga kadang-kadang mendapat informasi dari berbagai rekan di Kementerian Lembaga, mereka sangat bangga dan puas terhadap apa yang dilakukan oleh BPPK. Karena misalnya saja di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, itu kan berarti yang ditrain adalah pengelola perbendaharaan di seluruh kementerian lembaga ya Pak ya. Dan pernah ada yang Bapak cerita yang online learning yang sifatnya digital tadi juga melatih bendahara-bendahara yang secara lokasi dia ada di luar negeri gitu. Jadi luar biasa. Sekarang saya kira ini kemajuan dan kapasitas BPPK dengan adanya e-learning itu menjadi berlipat-lipat ya Pak ya, luar biasa ya. Jadi karena kebetulan yang luar biasa kita juga harus
mencari cara alternatif Pak yang supaya kita lebih produktif. Jadi kita mulai melakukan kerjasama dengan BPSDM di Pemda. Oh, ya, ya, ya. Jadi kita memberi akreditasi misalnya dengan DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi mereka bisa melakukan training mengenai pengelolaan keuangan negara setelah kita beri akreditasi dan kita jaga mutunya. Iya, iya. Betul, betul. Sehingga hampir sebagian besar sekarang pegawai Pemda DKI dilakukan oleh Widya Iswara di Pemda DKI dengan tentu saja quality assurance dari BPK, dan itu akan terus kita kembangkan. Kita juga kerjasama dengan kampus-kampus Pak, jadi misalnya kampus IPDN, materi-materi kebenaran kita masukkan di sana sehingga pada saat mereka lulus otomatis sudah mendapat sertifikat bendara. Jadi pada saat nanti mereka menjadi pegawai Pemda tidak perlu lagi kursus di BPPK. Jadi ini beberapa cara inovasi-inovasi yang menurut kami akan terus kita kembangkan supaya bebannya lebih merata dan ini menjadi lebih efektif dalam mencapai sasaran. Iya, iya, saya kira bagus sekali tuh Pak. Jadi sudah kita pikirkan bahkan dari pada saat melakukan kerjasama ya Pak ya, bahwa sertifikasi itu tidak harus diberikan khusus pada saat training subjek tertentu ya Pak ya, tapi pada saat mengambil pertemuan, kursus gitu ya, training itu sekaligus bisa di Certified. file ya. Bagus sekali tuh Pak, saya kira. Pak Andin, kalau kita bicara tentang BPPK dalam konteks kita ini harus siap-siap, kita akan menuju Indonesia Emas 2045 gitu. Dan 2045 itu kan sangat ditunggu-tunggu orang gitu. Bahwa pada saat itu kita bisa saja insya Allah menjadi negara nomor 4 atau nomor 3 gitu ya Pak ya, terbesar di dunia. Nah dalam konteks menyiapkan SDM itu Pak Andin ya, kita fokus dulu di Kementerian Keuangan ya Pak ya. Artinya kan kita membayangkan bahwa nanti Dirjen Pajak akan mengumpulkan uang lebih banyak gitu ya. Kemudian perbendaharaan juga harus mengelola uang jauh lebih banyak dari itu. Sudah pernah ada pemikiran belum Pak itu? Bagaimana model-model yang akan kita lakukan nanti? Terus kita lakukan Pak, jadi saat ini tentu saja dengan jumlah pegawai Kemenku yang tidak bertambah, atau kalau bisa dibilang negatif growth, tetapi size pekerjaan semakin meningkat, tantangan semakin meningkat, jadi kita juga harus cari cara inovasi yang lebih produktif. Pertama kita lakukan reskilling Pak, reskilling untuk pegawai-pegawai yang alih fungsi. Jadi dengan adanya digitalisasi Kemenku, banyak lagi tenaga administrasi yang mungkin tanda petik kurang diperlukan lagi seperti sebelumnya. Nah mereka kita latih lagi Pak dengan core kompetensi yang baru yang mungkin selaras dengan kebutuhan kita masa depan. Jadi anak-anak muda itu kita reskilling terkait dengan artificial intelligence, terkait dengan data analytics dan sebagainya. Ini masif Pak. Jadi satu itu sehingga tanpa menambah pegawai pun kita sudah ada alih fungsi di teknologi membantu kita untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan akurat, sementara pegawainya bisa kita alihkan ke yang lain. Itu salah satu cara Pak. Jadi kemudian kita juga mulai mendesain model-model pembelajaran baru. Jadi misalnya di Kemenku itu kebijakan fiskal kan tidak hanya mengoleksi penerimaan negara, tidak hanya membagi-bagi uang, tetapi ini sangat relatif dengan pertumbuhan ekonomi, tantangan global, dan kita juga harus melihat segala sesuatu secara lebih holistik. Jadi nanti mulai ada course-course yang sifatnya tematik Pak. Bagaimana menangani climate change dari hulu ke hilir. Karena di setiap titik antar hulu dan hilir itu ada kebijakan fiskalnya. Bagaimana menangani stunting. Stunting kan bukan masalah makanan bergizi, tapi masalah edukasi, masalah kesehatan dan sebagainya. Sehingga kebijakan fiskalnya supaya lebih holistik dan itu supaya lebih efisien Pak. Jangan sampai over insentif, jangan sampai juga tidak ada insentif sama sekali. Nah, itu bisa kita lihat secara lebih holistik. Jadi kita udah mulai melihat saat itu lebih fokus
dan fokusnya diarahkan kepada memang bagaimana kita mencapai Indonesia 2045. Betul. Masyarakat yang cerdas, masyarakat yang sehat, dan masyarakat yang sejahtera. Intinya itu. Jadi 3 area itu aja yang saya coba fokuskan ke sana. Ya, bagus sekali Pak Andin. Dan kelihatannya kita juga sudah mulai memberikan edukasi kepada publik tentang apa itu kebijakan fiskal, apa itu APBN, dan malah sudah masuk ke sekolah-sekolah dan perguruan tinggi ya Pak Andin ya? Ya. Iya. Ada Kemenq mengajar. Jadi itu relawan Kemenq dengan biaya mereka sendiri. Nanti sore saya rapat dengan Kemenq mengajar. Saya masuk di sekolah mulai dari tingkat menengah, tingkat atas, tingkat perguruan tinggi. Dan itu masif Pak. Jadi senang sekali. Para pegawai kita semangat untuk itu. Luar biasa. Kita juga ada Olimpiade APBN, debat APBN di tingkat SMA, tingkat perguruan tinggi, bahkan mengenai video implementasi APBN di tingkat SMP. Jadi cara-cara edukasi memang juga harus kita perluas supaya ini menjadi budaya di Kemenq untuk terus melakukan edukasi dan itu supaya lebih dikenal masyarakat. Iya, saya kira bijak sekali Pak Andin karena bagaimana masyarakat akan dikenalkan dan akan tahu tentang pajak kalau dia nggak tahu bahwa pajak itu dipakai untuk berbagai urusan publik ya Pak ya. Saya kira bagus sekali. Pak Andin juga mendapat amanah yang luar biasa ini Pak Andin. Pak Andin juga sekarang ini bertugas sebagai pimpinan di LPDP, jadi yang mengelola endowment fund daripada dana pendidikan. Dan baru sekarang ini saya lihat bahwa ada anak Indonesia yang pinter, yang bisa sekolah di Harvard. Kemudian ada sekolah-sekolah yang ternama lainnya yang mungkin 15 tahun, 20 tahun yang lalu itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kaya. Karena kan mahal ya Pak Andin ya, belajar di sana. Mahal sekali. Gitu ya. Mahal sekali. Kita pun sekolah karena kita jadi pegawai negeri. Monggo Pak Andin. Ya Pak, ini juga suatu kehormatan juga diberi amanah Ibu Menteri untuk mengelola LPDP sama dengan BPK. Jadi untuk meningkatkan kompetensi SDM Indonesia Pak di tingkat yang lebih tinggi, di tingkat pendidikan tinggi Pak ya. Karena ada Kementerian Dikbud, Kemenak, dan LPDP itu sebenarnya semacam booster, jadi untuk mempercepat bagaimana supaya kita bisa melompat ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat komposisi ya misalnya Pak, yang berpendidikan S2, S3 di negara tetangga aja, Malaysia, Thailand itu udah 2,4% dari usia penduduk produktif. 2,4% ya. Di negara maju 9,8% dari usia produktif. Di Indonesia 0,5% dari usia produktif. Jadi memang negara akan semakin maju kalau pendidikan terutama yang di tinggi itu semakin signifikan supaya banyak inovasi, kemudian juga banyak penelitian, banyak orang pintar yang bisa mengakselerasi. Jadi supaya pertumbuhannya tidak linear Pak, supaya logaritmis. Dan itu memang pengalaman berbagai negara seperti itu. Jadi Amerika negara maju punya Harvard sejak tahun sebelum 1900 Pak. Ya, betul Pak. Jadi perlunya pendidikan untuk itu Pak. Jadi banyak juga potensi yang luar biasa. Ini ada bonus demografi, anak muda kita semakin banyak. Nah ternyata mereka potensinya tinggi, perlu dikasih akses yang lebih tinggi. Jadi bener Pak. Begitu dulu waktu tahun 90-an kalau kita ngeliat orang Indonesia yang kuliah di Harvard hanya 2 orang, 3 orang Pak. Ya karena yang orang tuanya kaya itu Pak. Sekarang lebih dari 100. Jadi lebih dari 100 Pak Andin. Di Harvard saja Pak, di yang ongoing. Jadi, belum di tempat yang lain, di perguruan tinggi utama dunia. Dan itu Pak, program LPDP memang terbuka untuk siapa saja. Tapi kita juga memberi afirmasi khusus kepada program afirmasi namanya Pak, orang-orang yang tidak mampu dan daerah-daerah tertinggal. Jadi ada program afirmasi khusus supaya kesempatan mereka belajar juga lebih tinggi lagi. Ya. Dan yang afirmasi terbagi dalam beberapa area untuk
masyarakat tidak mampu, mereka yang punya DTKS, data bantuan sosial, mereka yang juga dari daerah tertinggal, ada 96 kabupaten kota, dan juga afirmasi disabilitas. Banyak juga Pak yang disabilitas. Jadi saya senang sekali Pak, banyak anak-anak yang tidak kebayang, S1 saya tidak kebayang dulunya, sekarang bisa S2, S3, dan mereka sudah kembali ke kampung halamannya untuk membangun daerahnya masing-masing. Dan yang afirmasi ini penerimanya di dalam beberapa tahun ini naik signifikan Pak. Kita memang kasih porsi yang lebih besar. Oh gitu ya. Pak Andin, kalau afirmasi itu Pak Andin ya, berarti persyaratannya juga berbeda ya Pak Andin ya dengan yang apa program yang normal gitu ya. Meskipun persyaratan masuk perguruan tingginya tidak ada afirmasi kan Pak. Bapak mau masuk Harvard, TOEFL harus sekian gitu. Iya betul. Nah, tetapi untuk diterima di LPDP yang afirmasi tidak harus memenuhi syarat yang ada di perguruan tinggi. Oh. Namun begitu diterima LPDP mereka kita sekolahkan bahasa Inggris. Jadi kalau yang program afirmasi untungannya adalah kita masih memberikan pembekalan lebih, pembekalan bahasa Inggris, pembekalan yang lain gitu supaya nantinya mereka mengejar kompetensinya dan bisa sekolah di negara-negara yang diinginkan. Jadi